yang kami hormati Bapak Tenaga Ahli yang sudah berkenan hadir dalam hari ini sebagai senior kami di Badan Desa pada hari peta jalan SDGs. Yang pertama, kenapa kita harus membuat peta jalan SDGs? Jadi di sini sudah diamanatkan oleh Permendes 21 tahun 2020 di pasal 12 bahwa penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dilakukan melalui penyusunan peta jalan SDGs oleh kepala desa. Jadi peta jalan SDGs itu harus sedikitnya memuat yang pertama sasaran SDGs desa, kemudian kondisi objektif pencapaian SDGs desa, kemudian permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa, yang D potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs, kemudian E rancangan program dan atau kegiatan pembangunan desa. Jadi di dalam peta memuat peta jalan SDGs itu paling sedikit harus ada dari poin-poin berikut. Kemudian langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam membuat peta jalan SDGs. Jadi langkah yang pertama itu kita harus pembentukan tim penyusun. Kemudian yang kedua, data capaian SDGs pada dashboard SDGs. Yang ketiga, data pendukung lainnya. Yang keempat, lakukan analisa SWOT, menentukan strategi dan solusi dalam menentukan program berdasarkan masalah dan potensi desa. Kemudian yang kelima, tentukan target pelaksanaan per tahun sampai dengan tahun 2030. Nah, yang pertama di sini pembentukan tim penyusun. Jadi dari tim penyusun SWOT menentukan strategi atau solusi dalam menentukan program berdasarkan masalah dan potensi. Jadi nanti di masing-masing capaian SDGs dari mulai poin 1 itu kita buatkan analisa apa nih kekuatan yang desa miliki, kemudian ancaman apa yang desa miliki, peluang apa, potensi apa untuk mendukung tercapainya agar SDGs poin 1 itu mencapai 100%. Kemudian yang keempat, tentukan target pelaksanaan per tahun sampai dengan tahun 2030. Jadi target capaian yang belum tersentuh oleh data kemarin sudah masuk, mungkin kita sudah input tapi belum terintegrasi gitu. Jadi di sini kita tentukan juga targetnya berapa nih untuk melengkapi data supaya 100% capaiannya. Sisa 60% ini supaya bisa tertangani sampai 2030. Ini nanti yang akan dipetakan di penyusunan peta jalan SDGs yang akan ditentukan oleh tim penyusun. Oke. Jadi seperti ini ya gambaran analisa SWOT itu. Nanti yang dibesarkan ini baru contoh dari siapa wilayahnya di situ, dari mana. Kita lebih tahu, oh ternyata di sini karena dia punya kerja di pasar, karena air lebih kurang, skill kurang, apa nih yang ada potensi yang ada di dalamnya, umpamanya ada sawah, ternyata dia ada skill itu, jadi kan ada permasalahan. Kemudian ada lowongan pekerjaan, tapi tidak sesuai sama dia, kan gitu, ada mencampur, biasanya enak ya kalau dia kan tidak sesuai, jadi ada banyak skill, apa yang harus kita munculkan, jadi berdasarkan permasalahan, kita galilah potensi dan sumber daya pencapaian SDGs desa. Sumber daya apa yang pantas, yang cocok untuk apa sih, mengurangi angka kemiskinan ini, yang cocok untuk orang yang akan kita targetkan supaya pendapatannya bisa meningkat, jadi biar tidak masuk kategori miskin, ya. Kemudian solusi dan upaya pencapaian SDGs. Jadi membuka lapangan pekerjaan pada kalian tunai, kan ada begitu. Tapi ada yang nyangkut sampai mereka kumpul. Nah, bisa ada mendapatkan. Kemudian di sini ada rancangan program. Rancangan program inilah yang nanti akan dimasukkan di RAP. Ya. Kemudian ini ada target pelaksanaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, dari 2022 sampai 2030. Dari 79 ini rencananya kapan dituntaskan supaya 100%. Nanti yang tahu itu wilayahnya kita ajak untuk gini. Lagi tim penyusun rembuk lagi. Jadi rembuknya tidak sekali Pak tim penyusun ini. Apakah nanti dibuat KTL? Ini ada 18 capaian SDGs. Tapi masing-masing capaian SDGs itu ada indikatornya yang banyak, ada yang sedikit. Jadi mau per minggu atau seminggu berapa kali itu digodok, dikumpul, atau mau dibahas masing-masing dulu per wilayahan, boleh. Nanti silakan berstrategi seperti apa. Ya. Kemudian di sini ada desa tanpa lapangan, saya tambahkan 2 lagi. Yang tadi berdasarkan data DM. Nah, sekarang saya cobakan yang APM, yang scorecard. Nah, di sini ada namanya prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%, kan gitu. Di data itu 0, padahal kenyataannya ada stunting. Nah, ditulis di sini di kondisi objektif tingkat prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia mencapai 100%. Tapi dalam kurun ya Bu, berdasarkan data KPM di pemantauan scorecard ada anak di dalam stunting. Ada berapa? Sebutkan dulunya. Berdasarkan dari mana informasi dari KPM yang sudah tercover pada data scorecard. Contoh di sini, di IDM itu scorecard sudah terlihat ya. Saya level saya tidak tahu bangunnya kan, dia kelihatan. Yang kedua, yang penting adalah bagaimana desa itu punya diri. Jadi, kalaupun ada bantuan yang datang dari juga DKH, itu kan orang-orangnya sudah besar. Desa hanya menyiapkan pelan, bantuan dari pusat. Tapi mestinya desa harus punya ini. Terusnya di sana, Pak. Jadi, indeks orang itu sudah ada yang urus punya sosial sama pusat. Walaupun faktanya di bawah agak susah. Kok dia ada apa? Karena makanya data itu divalidasi lagi, dikirim lagi, keluarnya lagi nggak lagi. Apalah saja. Karena memang jarang ada kita badan ini. Artinya kan ada 0% ya Pak Jaman? Nggak bisa ada 0% data kemiskinan. Itu sudah bilang. Ya. Seperti kita punya gitu masalahnya. Ibu keluarkan APBDes itu ada data. Karena data di DKI itu bukan untuk glory, yang sosial. Tapi di AWK kaget. Bukan di AWK. Doi AWK orang jelek. Ya, dengan cara untuk
kita keluarga, kita bermasyarakat, kita bernegara. Ya, jadi kita berkeluarga, agak banyak keluarga, tapi tidak ada dari pemerintah, naik lebih saja. Jadi yang fokusnya anggaplah jangan lagi berpikir dari apa yang tadi, terus saja dulu. Ya, jadi sekarang dulu nih. Ya, selanjutnya. Jadi pertama adalah kaitan dengan pembentukan tim. Ini penting nih dalam tim ini. Jadi artinya orang-orang yang betul apa dan punya kemampuan untuk itu ya. Jadi ada pembentukan tim penyusunan peta jalan desa. Jadi berarti di situ ada orang ahli IT-nya, kalian banyak masuk di situ, apa yang berbentuk, sekdes, masuk teman-teman itu di sini. Ini penting ini. Nah, kalau boleh mungkin dari orang-orang yang akademisi lebih banyak itu, kami boleh ya kerja sama dengan apa sekarang kita ada dia memulia yang punya teknik, tapi Pak Pri kasih fungsi akademisinya ini, biar secara akademis dia berada boleh. Mungkin dia kerja sama dengan guru, atau mungkin ada apa? Ada dia memulia atau ada mungkin apa? Baru apa? Misalnya mereka di Jepang, namanya. Itu penting. Karena bahkan itu mengawal dan lagi bahkan kami Pak kita melibatkan itu baru saja pemantauan di dalam pembinaan. Sehingga kita nanti Pak itu pada akhirnya setiap akhir tadi Pak. Jadi kita anggaplah untuk pembicaraan ini dalam jangka waktu mungkin 6 bulan. Tahun ini apa harus maka sudah lebih biasanya 4 bulan maka sampai Oktober. Kita proses terus setiap bulan Pak. Bukan dijeli, sebenarnya dijeli. Tetapi mereka di desa itu untuk nanti ini mungkin yang ini tim itu perlu orang-orang akademis juga. Jadi ke sini. Kuningan tanggal 18. Habis kuningan belum. Untuk berkoordinasi dengan pihak usaha terkait percepatan pembuatan tenaga kerja ini. Karena kalau dari sisi perencanaan info terkait pembuatan tenaga kerja ini sebenarnya tidak lama. Kenapa? Karena diharapkan proses perencanaan sudah harus berjalan di bulan Juni. Kemudian sampai nanti sebelum bulan Juni ini peta jalan SDG harus dilakukan. Jadi kita sebenarnya ada dua agenda. Pertama pembuatan peta jalan SDG. Sempurna dan sempurna sekali lagi kita mengacu kepada pendataan tahun 2021. Kondisi masing-masing desa berbeda-beda. Ada yang tadi itu N per A, ada yang nol dan lain sebagainya. N per A itu mungkin karena pertama misalnya proses regulasinya tidak sempurna di diri kita. Bisa saja ada salah pengisian, ada yang belum diisi sampai dia tidak itu N per A. Tapi untuk proses pembuatan kita jalan SDG itu bisa kita lengkapi dengan data-data yang bisa BM, bisa Polresta dan lain-lain itu jadi. Jadi tim penyusun ini pertama melakukan peta jalan tim. Diharapkan tim penyusun ini juga bagian dari tim RKP. Makanya diharapkan peta jalan SDG ini harus selesai sebelum proses rapat RKP. Agar kalau misalkan ada sosialisasi di banyak ada tim RKP ini sudah membuat program prioritas yang akan dirangkum di dalam RKP itu sudah dibuat dari peta jalan SDG. Untuk pembukaan karena kemarin kami terima pada saat rapor kemarin itu Pak Eman dalam hari ini dari penyakaan SDG tidak boleh buang kegiatan yang sama yang harus kita lihat yang dilakukan LBS, SDG atau SDG itu gitu yang kemarin tentang sama saja. Makanya kami memberikan masukan kepada pihak PNJ dalam hal ini. Pertanyaan SDG ini atau pembukaan SDG ini akan tetap berjalan kalau tidak ada SDG karena sudah amanah dari Permenkes 20. Jadi karena kebijakan pemerintah Permenkes sudah sangat itu silakan mempolakan SDG ini mungkin menjadi DSG yang mungkin silakan kita kasih ada waktu. Jadi kalau kita kemarin itu sendiri sudah memperlihatkan hasil dari DSG. Seperti apa hasilnya kita tunggu saja. Tapi proses untuk pembukaan yang pertama harus kita lakukan. Selain itu, jadi yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan lagi adalah memverifikasi dulu. Dari data yang sudah kita dulu dari DSG, apa SDG itu, kita validasi mana yang lengkap, mana yang kurang, mana yang belum. Itu dulu. Jadi kita belum bicara kapan mulainya harus turun ke lapangan enggak. Kita hanya proses memverifikasi dulu mana data yang lengkap, mana data yang masih salah. Sehingga muncul nanti misalkan kalau tahun lalu target dari SDG itu ternyata setelah kita validasi, kita verifikasi, ternyata yang muncul 800 misalnya. Jadi proses pembukaan kami itu pertama melengkapi, mengenai data yang salah. Pertama menyelesaikan sisa dari data-data yang tahun lalu yang kita dapat ini aplikasi SDG. Jadi kita tidak begitu pembukaan kami data ulang seperti dari awal. Kecuali desa-desa yang tidak muncul hasil SDG sama sekali. Nah, kalau di negara Banjir kalau yang tidak muncul, kalau di Bukara memang tidak muncul, jadi mereka membuat rencana seperti awal. Tapi hasilnya tetap tidak bisa dilihat sekarang kita menggunakan data perbanding. Baik yang muncul maupun tidak kita menggunakan data perbanding. Makanya yang kami harapkan kemarin setelah pertemuan dengan pendamping menyampaikan hasil rapat koordinasi kami pendamping dengan pihak Bangkai. Kami tunggu sekarang tahun kemarin di menunjuk Pak Menterinya sama Pak Cega sama kasih perencanaannya bisa. Jadi kami sosialisasikan sekarang kami coba partai. Setelah itu baru pertemuan yang terakhir seperti ini.
Karena sebenarnya namanya rumah penagalan tidak bisa sama. Tim ini harus bertemu terkait hasil capaian SDGs. Ini kita akan seperti yang dikatakan Amin Sapor dan lain sebagainya. Ini berulang-ulang. Makanya kami pendapat itu pendamping harus benar-benar berada di setiap desa. Karena kami akan membuka hasil dari teman-teman pendamping ini kita akan bahas di tempat kemarin. Karena terang ini ada contoh bentuk baku dari penagalan SDGs tapi belum apa? Belum ada sama sekali. Makanya saya tahu dari kawasan negara desa Jawa itu dan bulan selesai itu akan bisa menjadi acuan bagi desa-desa yang lain. Jadi kalau tim ini yang untuk mengawali kompetisi ini diharapkan memang dikoordinir oleh membaca bahan atau membaca hasil bukan SDGs itu sebagai bahan RKP dan tentunya juga penyusunan RKP nanti juga akan menggunakan data-data yang lain seperti IDM, Indeks Desa Membangun, termasuk juga data dari Prodesel untuk bahan penyusunan RKP 2023. Itu SDGs 2021. Di tahun 2022 ini juga SDGs dilakukan pemutahiran data. Jadi pemutahiran data artinya bahwa mungkin saja ketika dalam penginputan data di tahun 2021 ada kurang, ada tidak lengkap. Nah, tahun ini akan dimutakhirkan. Ya, jadi dimutakhirkan dan tentunya data yang sudah masuk di tahun 2022 yang sudah dimutakhirkan itu akan nanti kelihatan perannya masing-masing. Terutama di sini ada yang namanya enumerator, admin, termasuk juga APM, kader pembangunan manusia yang ada di masing-masing desa. Jadi di dalam berapa orang. Nah, tentunya dalam pengolahan data biar datanya bisa terbaca, termasuk juga akan ada yang namanya potensi desa atau program-program yang harus nanti bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi tentunya pengolahan data ini membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Jadi pengumpulan data di 2022 nanti akan kelihatan hasilnya di 2023. Ya, tentunya nanti juga tahun 2023 akan sebagai bahan untuk penyusunan RKP di 2024. Gitu. Nah, terkait dengan penyusunan RKP tersebut, ya tentunya juga tetap harus ada sebuah proses baik dalam SDGs, penyusunan perkajaran SDGs termasuk juga penyusunan RKP. Itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang akan mengatur prosesnya ada. Yang tentunya itu nanti akan disinkronkan dengan visi-misi kepala desa dan juga disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Gitu. Ya, jadi pokok-pokok daripada apa yang ingin kita bahas hari ini. Sehingga hari ini kami punya inisiatif datang langsung kepada desa, kita agendakan buat desa. Saya ingin bertemu langsung dengan admin, dengan enumerator, termasuk dengan para pilihan, para tokoh, BPD, bagaimana ini bisa kita selesaikan. Karena ini penting sekali untuk bisa melihat sebenarnya SDGs ini potret daripada desa Tegal Badan Barat. Akan kelihatan potensinya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dan apa tindakan kebijakan pemerintahan desa yang akan dilakukan dalam jangka waktu ke depan. Apakah dalam jangka waktu masa kepemimpinan Pak Prabowo selama 6 tahun, ataukah daripada kita dalam tujuan pencapaian SDGs yaitu menuju Indonesia emas di tahun 2030. Targetnya sampai tahun 2030. Jadi pertanyaan SDGs secara umum itu data yang dimasukkan oleh teman-teman enumerator dikirim ke pusat itu, mohon maaf sepertinya kita terlalu prematur Pak untuk menganggap kemarin data SDGs tidak bisa dibaca. Dikirim kita nggak pegang apa ya. Ternyata data itu diolah menjadi sebuah informasi. Jadi data itu nggak dikirim ke sini data, terus apa? Tapi jadi sebuah informasi. Informasi data itu adalah sebuah indikator capaian. Mari di SDGs itu dibagi menjadi 18 indikator capaian. Salah satunya desa tanpa kemiskinan, tingkat pendidikan, kesehatan, segala macam ya, sampai 18 indikator. Saya rasa teman-teman enumerator lebih ngerti. Dari indikator capaian, contoh kayak dibahas Pak Camat tadi tentang desa bebas kemiskinan. Di sana nanti di data SDGs yang sudah diinput, yang sudah dikirim lagi, yang sudah bisa dibuka sekarang oleh desa itu ada kondisi capaian desa Tegal Badan Barat di sana. Contoh, di desa Tegal Badan Barat dari 5.000 penduduk ada 10% masih miskin, 1% masih miskin. Artinya lagi 50 orang masih miskin. Itu kondisi capaian. Nah, masalahnya apa? Nah, ini tadi yang tadi ada penyusun perkajalan itu nanti apa masalahnya? Kenapa bisa miskin? Dari 50 orang itu dipetakan lagi sama tim penyusun 5 orang sudah tua, 10 orang dia masih pulang karena menunggu pekerjaan berikutnya yuk apa dana pesiar, nanti yang kapal berangkat, berarti tidak kerja, selama itu tidak ada penghasilan, masuk kategori miskin, oke terserah. Dari permasalahan itu dipetakan kenapa miskin, siapa saja miskin. Terus baca potensi desa. Kalau ada penduduk yang masih produktif tapi nggak bisa kerja, kita punya potensi apa di sini? Ada pabrik, ada lahan kosong banyak, pertanian. Nah, potensi itu dikaitkan sama masalah miskinnya penduduk. Misalnya, dana membangun kan terbatas, lah semua fokus ke kemiskinan, ada kesehatan juga. Yang 5 orang ya, bro nih, butuh tahun nggak sampai hilang pendidikan miskin ya gitu loh. Yang sama usianya. Jadi silakan difokuskan pembangunannya. Arah awalnya kalau dia fokus semua di kemiskinan, lagi 10 orang, 8 bulan dia berangkat terus pandemi. Jadi sebenarnya bukan fokus pembangunan di sana. Jadi desa Tegal Badan Barat bisa menilai sendiri, oh nasib itu fokus dari kemiskinan. Di sana terbaca dari permasalahan, dari potensi desa. Dari potensi desa ini solusi. Ada sisa lagi 10 orang yang miskin dan benar-benar kehilangan pekerjaan, dia produktif, nggak punya lahan apa-apa, ini yang dicarikan solusi. Apakah perlu dilakukan pelatihan? Ini penyusun itu bikin itu. Itu baru di kemiskinan aja, belum di masalah pendidikan, masalah kesehatan. Ketika bicara tentang masalah kesehatan, petugas kesehatan kurang atau fasilitas kesehatan kurang. Nggak semuanya harus desa kita bangun ini enggak. Di sana jadi solusi itu ada lagi poin-poinnya. Silakan koordinasi ke dinas kesehatan. Siapa yang bisa memecahkan di kabupaten dinas kesehatan? Itu aja koordinasi. Pak, kita di Tegal Badang butuh puskesmas 1 karena terlalu jauh atau meskipun dekat jalannya jelek sehingga untuk kecepatan apapun itu. Itu sebenarnya fokus perkajalan SDGs. Dari semua pembacaan ini, inilah yang melahirkan program di 2023 sampai 2030. Kalau fokus di kemiskinan 2023 potensi miskin di kabupaten di desa Tegal Badang cuma 10 orang yang memandang mengalir air kurang sehingga ini yang menjadi masalah di Tegal Badang. 10 orang nih. Kalau semua uang desa dipakai fokus ke 10 orang, kesehatan nggak jalan. Berarti di 2023 fokus 3 orang. Coba menuntaskan kemiskinan 3 di 2023 sambil jalan di kesehatannya. Mana yang menjadi prioritas itu akan terbaca di SDGs. Jadi nanti di SDGs itu keluar Tegal Barat prioritas pembangunan kemiskinan, menuntaskan kemiskinan, masalah kesehatan. Di samping itu akan ada pembacaan data yang benar-benar ketika jomplang datanya dia akan keluar menjadi super prioritas. Itu yang dibedakan.
Desa sudah dibacakan datanya sama kementerian bahwa kamu fokus saja di sini, sisanya silakan tuntaskan sampai 2030 ada waktu. Mana yang jadi prioritas, mana yang super prioritas ya, Pak Isma? Super prioritas ya. Jadi gambaran dasarnya seperti itu, kaitan antara penyusunan RKP hingga penyusunan RKP dengan data SDGs. Bisa. Dan tahapan gambaran umumnya sudah disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Kasih Pemerintahan. Sekarang bagian teknis saya melanjutkan, Bapak Ibu. Jadi dalam tahapan penyusunan peta jalan SDGs itu kita membuka kembali berapa sih capaian yang hasil inputan tahun 2021 yang dapat dihasilkan oleh SDGs. Jadi bisa kita lihat di capaian SDGs itu secara keseluruhan skor yang didapatkan bisa sudah mencapai 46,53 dari 18 capaian SDGs. NPRA sudah dijelaskan tadi, saya mengulas kembali apa itu NPRA dan kenapa datanya tidak masuk di aplikasi yang baru. Jadi bukan tidak kita input, Bu. Sudah kita input, cuman proses imigrasinya data itu belum masuk semua. Atau ketika kita input, data itu belum lengkap atau mungkin ada data yang trouble sehingga capaiannya masih dikatakan NPRA, tidak ada. Kemudian yang kedua ada desa tanpa kelaparan. Capaiannya itu dari hasil input tahun lalu sudah mencapai 33,33%. Indikatornya apa saja? Bisa kita lihat di sini. Jadi ada prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%, capaiannya 100, data 2021 itu belum ada. Jadi dari target sekian datanya belum ada yang masuk. Tapi sudah ada masuk capaiannya. Jadi makanya di situ persentasenya belum mencapai 100%. Jadi harus ada detail-detail yang harus kita mutakhirkan. Begitu selanjutnya. Itu untuk skor capaian SDGs secara keseluruhan dan masing-masing per indikator. Kemudian di sini kita bisa lihat juga perbandingan skor SDGs desa masing-masing desa di tingkat kecamatan. Jadi seperti ini dia. Hasil inputan tahun kemarin, sementara yang paling tinggi mendapatkan 50%, 8,89 itu ada di desa Kaliangkah. Ya mungkin prosesnya dia lebih cepat masuknya kan gitu ya. Namanya dia bukan berarti kita terlambat, tidak, mungkin pada saat proses pengirimannya. Atau bisa jadi detailnya ketika proses pengisian bisa jadi juga ya. Namanya itu bahasa aplikasi, tidak bisa kita paparkan sedemikian rupa. Yang tertangkap berapa, yang kita upayakan berapa. Sasaran SDGs yang nomor 1 sampai dengan 18. Saya ambil sampel yang 1 dulu. Dari desa tanpa kemiskinan ini ada 15 indikator. Cuman untuk desa terbersih yang terbaca hanya 7. Hanya 3 ya. Pencapaian SDGs desa. Yang nomor 1, mengurangi beban hidup, kemudian membuka lapangan pekerjaan dengan padat karya tunai. Kan bisa ya, tidak terlalu harus memerlukan tenaga besar kan karena jumlahnya banyak kan. Poin 1 tadi NPRA. Ya, jadi data itu dianggap kosong, tidak ada. Tapi kita di desa kan memiliki data lainnya. Contoh, ada data dari kabupaten terkait dengan kemiskinan. Ya, karena di sini tidak terbaca, kita bisa menggunakan data dukung lainnya. Ini yang terbaca di poin 2, persentase Bali yang mendapatkan ASI eksklusif mencapai 100%. Jadi data existingnya masih 0. Semestinya angka itu untuk desa lalu masih ada 6 orang yang harus ditargetkan supaya dia 100%. Jadi perkiraan yang 6 tahun ini bisa kita targetkan sesuai dengan keuangan dan kondisi desa. Ketika desa mampu untuk menuntaskan di 3 tahun berikutnya, itu bisa dilaksanakan. Objektif pencapaian karena di SDGs-nya 0, jadi gunakan sesuai data kemiskinan kabupaten Gebrane, ada berapa nih jumlahnya angka miskin untuk desa lalu. Kalau kita menggunakan data lalu belum ada, jadi gunakan dulu aplikasi yang baru diupdate. Contohnya IDM. Jadi sini bisa dilihat berapa sih angka miskin untuk desa lalunya. Untuk angka miskin desa lalu juga 38 ya. Dapat kita baca melalui aplikasi IDM bahwa di desa lalu itu ada 38 kakak siswa, kakak miskin. Jadi kakak miskin ini yang harus dituntaskan oleh Indonesia. Kapan rencana akan diselesaikan? Ditargetkan untuk selesai. Kemudian data pendukung dari IDM ini bisa juga kita lihat capaian untuk scorecardnya. Jadi ada input ulang nantinya. Namun untuk penyusunan peta jalan SDGs kita fokus pada capaian yang sudah kita input di tahun kemarin. Kalau yang kita lakukan pemutahiran sekarang ini akan dilakukan untuk penyusunan peta jalan SDGs tahun berikutnya. Di sini desa tanpa kemiskinannya capaiannya NPRA. Ada 15 indikator. Jadi nanti di sini yang terbaca hanya 2. Boleh kita gunakan data pendukung lainnya ketika di sini 0. Contoh di sini yang poin 1. Desa tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, capaiannya belum diketahui dan data yang tertulis di 2021 itu 0 jiwa. Berarti kan datanya kosong. Nah, sekarang kita gunakan data pendukung lainnya. Yang kita pegang di Kemendes itu kan ada yang namanya IDM. Dan IDM itu baru terupdate ya. Jadi kita coba lihat data ini dulu. Sekarang kita buka yang IDM. Untuk mengetahui data kakak miskin, nah, di sini bisa kelihatan jumlah keluarga miskin untuk desa Brambang ada 49. Sumber datanya ini yang dimasukkan dari mana? Apakah itu data dari TKS atau mungkin ada sumber data lainnya yang dianggap valid sehingga dia sudah terdata di aplikasi IDM. Jadi ketika kita input, bukan berarti ketika dia sudah 100% itu kita anggap data kita sudah selesai. Karena program ini kan Kemendes. Jadi data yang kita isi sudah terbaca di pusat. Karena di sini kita bisa mengontrol hasil inputan kita sendiri.
Nah, di sini ada olah data per item. Jadi ada kaitan antara aplikasi SDGs tadi, kaitannya dengan IDM. Kenapa di undangan itu operatornya diundang. Dan juga ada data KPM masuk di sini yang mungkin kita sempat belum begitu mengabaikan. Datanya kita belum begitu detail dalam pengisiannya. Oke. Makanya sekarang di mana sih peran pentingnya KPM dan operator IDM itu? Nah, di sini ada olah data per item untuk kesehatan, pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, dokter dan nakesnya itu sudah menjadi prioritas. Tapi bukan prioritas ya, bukan di super prioritas, tapi masuk di rekomendasinya prioritas. Jadi masing-masing aplikasi itu dia ada rekomendasi kegiatan. Jadi data kita ini sudah terbaca pusat. Ya. Sudah berapa data yang masuk pada aplikasi dari data yang kita ikut tahun kemarin? Di sini ada capaian SDGs desa. Skor yang didapat untuk desa Raliaka, capaian keseluruhan itu sudah mencapai 50,89% dari beberapa capaian SDGs. Jadi data SDGs yang 50% ini sudah mewakili dari skor capaian yang SDGs 1 sampai dengan 18. Untuk SDGs yang poin 1, desa tanpa kemiskinan, di sana capaiannya N per A. Kemudian yang kedua, itu desa tanpa kelaparan. Capaian hasil input tahun kemarin, data yang sudah masuk itu sekitar 38,89. Apakah kita belum input ketika skor di sana menyatakan N per A? Bisa jadi karena proses imigrasi dari web aplikasi yang dulu ke pemindahan ke data yang sekarang ini ada pemenuhan data yang kemarin belum sempat dilengkapi. Jadi nanti pada saat pemutakhiran bisa dilengkapi pada saat input data desanya. Kemudian yang kedua, di sini desa tanpa kelaparan. Capaiannya itu sudah 38,89.